Selamat datang kembali di channel cerpenmu dalam novel yang berjudul Cinta Tulus Seorang CEO. Selamat mendengarkan. Bab 33. Bayangan Masa Lalu. Sudah hampir dini hari, tapi Arthur belum juga terlelap. Pikirannya menerawang kemana-mana. Laporan dari Mark yang baru saja dikirim menambah berat beban pikirannya. Ternyata Pandu adalah seseorang dari masa lalu Nadine. Dia adalah mantan tunangan Nadine. Mereka berencana menikah setelah Nadine wisuda. Itu artinya beberapa bulan sebelum Arthur bertemu Nadine dan menghancurkannya malam itu. Rencana pernikahan mereka sudah dipersiapkan dengan matang. Kedua belah pihak keluarga sudah sangat menantikan penyatuan dua orang itu. Nadine merupakan calon menantu idaman saat itu. Banyak orang yang mengagumi kepintaran dan prestasi yang dimilikinya. Saat warga kampung menangkap basah Nadine dalam keadaan terlelap dan tanpa busana, hanya Nadine yang disalahkan. Tak ada satupun yang membelanya. Dan yang lebih parahnya lagi, kakak kandung satu-satunya yang selama ini merawat Nadine ikut tidak mempercayainya. Nadine diusir dari rumah dan dianggap membuat aib keluarga. Nadine yang kala itu putus asa, berharap Pandu akan menolongnya. Pandu pasti paham siapa Nadine yang tak mungkin berbuat hal memalukan itu. Tapi perkiraan Nadine salah. Pandu memutuskan pertunangan mereka dan menghina Nadine habis-habisan. Nadine dituduh sebagai wanita tidak baik dan sempat mendapatkan kekerasan fisik dari keluarga Pandu. Arthur menghela nafas berat. Tak ada satu hal baik pun yang aku tinggalkan untuknya sejak malam itu. Penderitaan yang dialaminya jauh di luar dugaanku. Tak mungkin aku mendapatkan maaf darinya. Arthur kembali ragu. Pagi menjelang. Nadine terbangun dari tidurnya dan beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Pakaian yang dikenakannya belum dirapikan semalam. Selesai membersihkan diri, Nadine bermaksud membuat sarapan untuk dirinya dan Arthur. Nadine memang telah diizinkan untuk melakukan aktivitas ringan oleh dokter itu. Untuk sekedar berjalan di ruangan itu, Nadine tidak perlu menggunakan kursi roda. Kecuali dalam perjalanan jauh, Arthur akan mewajibkan Nadine menggunakan kursi roda kembali. Nadine berencana selesai sarapan, dia akan kembali ke kontrakannya. Sudah hampir sebulan tak dihuninya. Selama dia sakit, dia dirawat di ruangan perawatan dan berpindah ke kamar pribadi Arthur di lantai paling atas. Dia sama sekali tidak keluar dari rumah sakit itu. Semalam, untuk pertama kali dia keluar makan malam, dan terjadi insiden memalukan. Semakin membuat kadar insecure dalam dirinya meningkat drastis. Dia memutuskan kembali ke kehidupan awal sebelum kehadiran Arthur. Hanya ada dia dan putranya. Hanya berdua dan tak akan membuka diri untuk orang lain. Sudah cukup aku merepotkan Dr. Arthur. Dia akan terus mendapatkan kesialan selama dekat aku. Dasar Nadine pembawa sial. Gumam dirinya sendiri. Proses memasak Nadine berjalan dengan lancar. Dapur dan olahan masakan memang selalu bisa membuat mood Nadine membaik. Dulu saat kuliah, setiap kali dia merasa kesulitan akan tumpukan tugas-tugas yang banyak, dia akan melampiaskan dengan masak yang banyak di dapur. Setelah itu,
memanggil semua teman kontrakannya untuk makan bersama. Begitulah arti bahagia untuk Nadine yang polos. Berbeda dengan banyak gadis lain seusianya yang akan menghabiskan waktu untuk hangout bersama teman atau pacar, Nadine cukup dengan kompor dan panci dan kuali. Saat memasak, Nadine teringat masa lalunya. Seketika senyum mengembang di bibirnya. Rindu akan teman-temannya yang saat ini mungkin sudah memiliki tempat praktek dokter sendiri. Tak bertahan lama, senyum itu berubah menjadi sendu kembali saat bayangan Pandu muncul. Seorang cowok yang pernah mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan. Aroma masakan memaksa Arthur terbangun dari tidurnya yang baru beberapa jam. Arthur bangkit dan melangkah menuju dapur. Tampak Nadine yang tengah fokus memasak. Suatu pemandangan yang membuat hatinya bergetar. Dia begitu cantik, gumam Arthur. Nadine yang menyadari kehadiran Arthur hanya tersenyum tipis dan kembali melanjutkan masak. Dia sama sekali tak menegur Arthur. Arthur melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tadinya Arthur membayangkan akan ada drama Nadine menangis lagi karena kejadian semalam. Dia memang susah ditebak, gumam Arthur dan mulai membasahi tubuhnya. Saat Arthur selesai dan telah menggunakan pakaiannya, dia melihat makanan tersaji di meja. Aroma masakan itu benar-benar menggugah seleranya. Arthur bersiap duduk di meja makan. Tapi, tak lama dia menyadari Nadine tak kunjung datang untuk makan bersamanya. Arthur mencari Nadine di seluruh ruangan itu, tapi tak menemukannya. Saat melihat pintu kamar yang tertutup, Arthur yakin kalau wanita itu ada di dalam. "Boleh aku masuk?" tanya Arthur. Nadine tengah duduk di atas kasur memainkan ponselnya. Dia hanya mengangguk dan kembali menunduk. "Kamu gak makan?" tanya Arthur. "Belum lapar. Anda makan duluan saja, Pak Dokter," jawab Nadine. Arthur memperhatikan penampilan Nadine hari ini. Wajahnya masih tampak sembab. Mungkin dia tak berhenti menangis semalaman. "Aku sebenarnya sangat lapar. Tapi kalau tidak ada yang menemani, mungkin aku akan puasa saja," canda Arthur. Nadine menatap Arthur. Tanpa berkata, Nadine berdiri dan berjalan menuju ruang makan. Arthur mengikuti dengan kaku. Nadine menyendok nasi ke dalam piring, mengambilkan beberapa macam lauk yang tadi dimasaknya, dan menyerahkan kepada Arthur yang duduk di depannya. "Makanlah," ucap Nadine. Nadine hanya mengambil satu piring saja, sementara dia hanya duduk diam menunduk di depan Arthur. "Kamu gak makan?" tanya Arthur lagi. Nadine menggelengkan kepalanya. "Nanti saja," jawab Nadine singkat. "Aku juga nanti saja." Arthur mendorong piring yang menggugah selera itu kembali ke tengah meja. Nadine menghela nafasnya. Nadine paham sekali sikap dokter ini. Dia tak akan berhenti memaksa sebelum keinginannya tercapai. Dan Nadine terlalu lelah untuk berdebat. Nadine kembali berdiri, mengambil piring untuknya, dan mengisi piring itu dengan sedikit nasi dan sayur. Nadine kembali menyodorkan piring yang Arthur tolak tadi. "Ayo makan," ucap Nadine dengan senyum dipaksakan. Reaksi Nadine kali ini sedikit membuat Arthur heran. Tak ada penolakan maupun bantahan. Nadine yang dilihatnya sekarang ini bagaikan boneka tanpa nyawa.
hanya mengikuti apa yang dia minta. Dan itu membuat Arthur tak nyaman. Maafkan aku, lagi-lagi harus memaksamu. Semua demi kesehatanmu. Gumam Arthur dalam hati sembari menatap Nadine penuh cinta. Aku berangkat ya, pamit Arthur kepada Nadine. Nadine hanya mengangguk dan memberi senyuman tipis. Selanjutnya, dia berlalu masuk ke kamarnya. Arthur menatap punggung Nadine yang perlahan menghilang di balik pintu. Lagi-lagi Arthur menghela nafas. Aku mencintaimu, Nadine. Berikan aku kesempatan, gumam Arthur. Dia masih terpaku di tempatnya sebelum suara alarm di ponselnya mengagetkannya. Oh shit! Arthur berlari menuju lift karena sudah terlambat untuk persiapan operasi pasiennya pagi ini. Sementara itu, Nadine di kamar mulai membereskan semua barang-barangnya. Dia memasukkan beberapa lembar pakaian yang dimilikinya sendiri. Selama tinggal bersama Arthur, banyak sekali pakaian baru yang dibelikan dokter itu. Nadine tidak berniat membawanya. Itu bukan haknya. Dia hanya meminjam. Begitu pikir Nadine. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di bab berikutnya.